Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Trading Secret. Udah lumayan lama saya nggak bikin konten di channel ini ya. Mungkin ada beberapa bulan kali ya. Vakum sementara dulu bikin video di channel ini. So, saya akan mulai bikin lagi konten-konten video trading, edukasi trading, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan dunia trading di dalam channel ini. Beberapa waktu yang lalu ada yang nge-DM ke Instagram saya dan sempat saya lihat ada beberapa orang juga yang menanyakan mengenai market structure atau struktur market dalam trading forex di kolom komentar video-video saya yang sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hal paling dasar dari market structure. Bagaimana sih cara kita bisa memprediksi kemungkinan market ini akan bergerak naik atau bergerak turun? Jadi kita akan bahas itu kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya sedang scalping di XAUUSD. Saya buat mappingan di time frame H1 dan saya coba eksekusi scalping di time frame 15 menit. Saya gunakan 0,20 atau 0,2 lot 2 layer. Di sini cukup high risk ya buat mencari sinyal buy di time frame 15 menit. Jadi saya nggak akan terlalu lama nge-hold posisi di XAUUSD ini. Oke, kita akan langsung aja ke pembahasan utama mengenai market structure dari video kali ini. Pertama-tama kita harus tahu mengenai arah tren dari pergerakan sebuah market itu sendiri. Tren sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tren bullish, bearish, dan yang terakhir ada konsolidasi, ranging ataupun sideways. Tren bullish di sini jika kalian lihat itu ada high, low, lalu higher high, titik yang lebih tinggi dari tinggi yang sebelumnya, terus ada higher low, titik terendah yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, tren bullish itu high, low, lalu higher high, terus higher low, kemudian higher high lagi, dan higher low. Terus seperti itu sampai dia break. Nah, untuk tren bearish sendiri itu kebalikannya. Kalian bisa lihat, dimulai dari low, lalu high, terus lower low, dan kemudian lower high. Terus seperti itu sampai dia break ataupun membentuk area konsolidasi. Nah, untuk area konsolidasi sendiri itu gimana? Kalau konsolidasi itu sendiri pergerakan marketnya lebih cenderung tidak beraturan. Jadi kadang-kadang dia naik, ketemu resisten dia turun, di penurunan ketemu support dia naik lagi. Terus seperti itu. Kalau kita tarik trendline, kita akan lebih mudah mengidentifikasi area SNR ketika market sedang konsolidasi. Kita akan coba langsung lihat contoh di left chartnya ya. Coba perhatikan market NZD USD ini. Kalian bisa lihat pergerakan market ini itu dia naik, turun, naik, turun, naik. Jika ingin kita tandain high itu di sini, low itu di sini, dan higher high itu di area ini, dan higher low itu di sini. Lalu higher high itu di sini. Perlu diingat untuk menentukan high atau low maupun higher high dan higher low itu di sini harus ada pergerakan yang membuat high dan low kecilnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada high dan low kecilnya. Sayangnya di broker Agnes belum ada tools maupun indikator yang memberikan gambaran secara otomatis mengenai high dan low versi besar dan kecilnya. Jadi kita perlu menggambar secara manual. Jika kalian ingin melihat gambaran secara otomatis, kalian bisa geser ke Trading View, lalu cek indikator yang namanya Zigzag Plus, Macro Internal Structure Tools. Nah, dengan indikator itu kita bisa melihat gambaran secara otomatis high ataupun low versi besar dan kecilnya dari sebuah pergerakan market. Lalu apakah area ini akan jadi higher low dan market terus bergerak ke atas? Jawabannya belum tentu. Mungkin ekspektasi kita sebagai seorang trader akan seperti itu.
Tapi perlu kalian perhatikan, jika di sini ada support dan di sini juga ada demand. Jika pergerakan market saat ini nge-break up support ataupun demand di waktu sebelumnya, besar kemungkinannya area ini bisa jadi higher low yang baru dan market akan terus bergerak ke atas, membuat higher high yang baru. Tapi jika pergerakan market saat ini tidak mampu nge-break area support maupun demand yang sebelumnya, maka kemungkinan besar tren bullish sudah berakhir dan market akan beralih tren ke tren bearish. Untuk tren bearish sendiri kurang lebih market structure-nya juga sama dengan tren bullish. Bedanya sekarang adalah penurunan, kalau sebelumnya adalah kenaikan. Coba perhatikan market audit JPY di time frame H4 ini. Di sini kita bisa melihat adanya high, low, lower high. Nah, ini sama ya. Jadi kita cari low yang lebih bawah. Ini lower low. Lalu apakah ini akan jadi lower high berikutnya? Kita coba beri tanda dulu. Nah, di sini juga ada low dan high kecilnya ya. Lalu apakah area ini akan jadi lower high yang baru? Jika kita lihat di sini ada support. Kalau pergerakan market ini tidak mampu break support, maka kemungkinan area ini akan jadi lower high yang baru dan dia akan terus bergerak ke bawah. Tapi jika ke break, maka kemungkinan besar trennya akan berubah. Nah, selanjutnya tren konsolidasi, ranging ataupun sideways. Untuk konsolidasi sangat mudah diidentifikasi ya, di mana support maupun resistennya tidak akan mudah tertembus. Jadi pergerakan marketnya hanya akan bergerak di situ-situ aja secara tidak beraturan. Lalu kita harus ngapain jika market sedang konsolidasi? Nah, kebanyakan trader akan menunggu terjadinya break up ataupun breakdown setelah terjadi konsolidasi. Tapi untuk para scalper biasanya mereka akan sell di resisten dan buy di support secara singkat. But up to you, kalian bisa coba menunggu break setelah konsolidasi maupun scalpingan saat konsolidasi. Tapi perlu diingat, area konsolidasi adalah area high risk untuk mengambil posisi entry. Jadi sebenarnya untuk market structure ini adalah dasar dari semua price action atau semua teknik. Ya, dasarnya dari market structure ini. Jadi ini bisa kalian terapkan di semua time frame dan nanti tinggal digabung-gabungin aja dengan teknik SNR, SND, Fibonacci, candle rejection, trendline dan lain sebagainya. Itu bisa kalian gabungin dengan market structure ini dan hasilnya akan lebih optimal lagi. Lalu kapan pergerakan market itu akan berubah dari tren bullish ke tren bearish, atau sebaliknya tren bearish ke tren bullish, atau bahkan ke konsolidasi? Karena pergerakan market itu tidak akan seterusnya bullish trend, tidak akan selamanya bearish trend, dan juga tidak akan selamanya bergerak konsolidasi. Kurang lebih chart patternnya akan seperti ini. Ini adalah market structure dari bullish trend. Ada high, low, higher high, higher low, dan higher high. Jika kita tarik trendline, kita akan menemukan support. Nah, ketika trendline ini di break, itu adalah indikasi pertama perubahan tren bullish ke tren bearish.
Untuk indikasi kedua, terbentuknya lower high dan lower low. Nah, ini akan jadi high dan low yang baru setelah terjadinya break pada trendline. Lalu terbentuklah higher low dan lower low, pertanda jika tren telah benar-benar berubah dari bullish trend ke bearish trend. Nah, ketika kita tarik lagi trendline, kita akan menemukan area resisten. Saat area resisten ini di break lagi, maka kita bisa menemukan high dan low yang baru. Jika dia bergerak lagi ke atas, maka pergerakan market akan membuat higher high dan higher low, pertanda market kembali mengalami bullish trend. Ini adalah gambaran kasar dari perubahan sebuah tren dari tren bullish ke tren bearish. Tapi untuk di left chartnya, gambarannya tidak akan semudah ini atau akan lebih terlihat berantakan. Di contoh pergerakan chart market Euro JPY ini, kita bisa lihat jika market sedang mengalami bullish trend. Adanya low, high, higher low, dan higher high. Kita bisa coba tarik trendline di area support. Nah, ekspektasi kita sebagai seorang trader, pergerakan market ini akan bergerak kembali ke bawah untuk menciptakan higher low yang baru, sebelum akhirnya kembali bergerak ke atas meneruskan tren utama dari market ini. Ternyata di sini sudah ada break di area trendline. Nah, lalu apakah area ini akan jadi higher low yang baru? Jawabannya belum tentu. Jika market terus bergerak ke atas dan menembus higher high sebelumnya, maka kemungkinan dia akan membuat higher high yang baru, dan area ini akan jadi higher low. Tapi jika ternyata market langsung terjun ke bawah, maka ini akan jadi akhir dari tren bullish. Dan ternyata pergerakan market ini tidak membuat higher high ataupun higher low yang baru. Jadi area ini adalah akhir tren bullish. Dimulai adanya break pada trendline. Jika kalian perhatikan, setelah adanya break, di sini terbentuk lower low yang lebih rendah dari low yang sebelumnya. Jadi high-nya mulai dari sini. Lalu ini low. Sebenarnya ini lower low karena ada low yang lebih tinggi sebelumnya di sini. Tapi karena market structure dari bearish trend adalah high ke low, jadi ini high, ini low, baru ini lower high, dan ini lower low. Begitu seterusnya. Nah, kapan tren bearish itu akan berakhir? Kita coba gunakan trendline dulu. Tren bearish itu akan berakhir ketika adanya break pada trendline. Entah nanti harga setelahnya bergerak lagi ke atas atau malah terjadi konsolidasi. Jadi ini adalah cara dasar menganalisa market structure dari pergerakan sebuah market. Nah, untuk perubahan pergerakan dari konsolidasi ke tren bullish maupun bearish atau sebaliknya, maka kita juga perlu belajar yang namanya siklus market. Insya Allah kalau ada waktu di next video akan saya bahas. Oh ya guys, bantu ramaikan grup Telegram saya ya, link grupnya ada di kolom deskripsi. Saya nggak akan bagikan sinyal trading maupun edukasi trading dulu di sana sebelum ada minimal 100 orang yang join. So kalian ramaikan aja dulu grupnya agar segera saya aktifkan aktivitas di dalam grupnya. Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Trading Secret. Sampai jumpa di video berikutnya.